Tapi kalau misalnya sang ibu masih was-was dan mau kayak cari yang benar-benar safe buat dirinya dan babynya, ya mungkin bisa ditunda. Jadi lebih bijak kalau bisa ditunda setelah melahirkan, gitu aja. Halo teman-teman, jumpa lagi di Sitalk bareng aku Dr. Z. Kali ini aku ada di program terbarunya Sitalk, yaitu SeaLife. Jadi bakalan ngebahas soal kesehatan dan kecantikan, tapi tetap fun, tenang aja. Dan berhubung aku lagi hamil, jadi hari ini aku mau ngebahas mitos fakta seputar kehamilan. Langsung aja yuk! Jadi sebenarnya banyak banget yang nanya mitos dan fakta seputar kehamilan. Even follower aku di Instagram dan TikTok itu juga banyak yang nanya karena tahu aku lagi hamil kali ya gitu. Nah, tapi berhubung aku sehari-hari itu ngebahas soal skincare, jadi episode kali ini itu mitos fakta seputar skincare pada kehamilan. Mitos atau fakta, ibu hamil tidak boleh melakukan eksfoliasi? Mitos. Jadi sebenarnya kalau ibu hamil itu masih boleh melakukan eksfoliasi, tapi produknya yang digunakan itu yang harus dipilah atau diteliti lebih lanjut. Jadi ada kayak batas-batasnya, kayak AHA itu harus di bawah 10%, salicylic acid atau BHA di bawah 2%. Jadi ada konsentrasi maksimum yang mesti diperhatikan begitu. Mitos atau fakta, kalau sedang hamil bisa menimbulkan jerawat? Fakta. Jadi kalau hamil itu memang salah satu masalah yang paling sering di kulit ya, yang biasanya kita lihat di ibu hamil itu kalau nggak pigmentasi adalah jerawat. Biasanya disebabkan karena hormon yang berubah pada waktu ibu itu sedang mengandung. Jadi fakta. Mitos atau fakta, kalau sedang hamil bisa membuat kulit ibu menjadi kusam? Nggak ada pilihan phone a friend gitu ya, atau 50-50 gitu, nggak ada ya. Mitos atau fakta? Fakta. Karena yang pertama pada waktu hamil itu kulit memang kulit ibu hamil tuh bisa mengalami perubahan ya, dulunya jadi berminyak jadi kering gitu ya. Jadi kalau orang yang punya kulit kering tuh biasanya bisa terlihat lebih kusam. Terus lebih sensitif juga terhadap matahari, lebih chance untuk dia keluar flek atau mass of pregnancy orang bilangnya ya, itu juga lebih besar. Jadi banyak pigmentasi atau melasma orang bilangnya. Jadi bisa memang terlihat lebih kusam. Mitos atau fakta, ibu hamil tidak boleh menggunakan make up? Mitos. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh sama sekali, tapi mungkin penggunaannya lebih bijak dan dikurangi, dilimit gitu ya. Kalau yang dulunya mungkin pakai makeupnya tebel banget dan setiap hari gitu ya, everyday gitu, mungkin lebih minimalis make up, terus lebih diatur kapan yang benar penting pakai make up. Karena kita nggak pernah tahu, apalagi kalau bahan atau produk makeup yang dipakai itu nggak berbepom. Mungkin ada merkuri di dalamnya kah, atau ada bahan-bahan yang dilarang untuk ibu hamil pakai, kayak contoh hidroquinone atau turunan vitamin A di dalamnya gitu. Mitos atau fakta, seorang ibu hamil tidak boleh mengecat rambut? Rambut? Mitos. Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat di ACOG, itu penggunaan cat rambut itu masih dianggap boleh digunakan atau dianggap safe ya, karena penyerapannya itu masih minimal. Tapi kalau misalnya sang ibu masih was-was dan mau kayak cari yang benar-benar safe buat dirinya dan babynya, ya mungkin bisa ditunda. Jadi lebih bijak kalau bisa ditunda setelah melahirkan, gitu aja. Mitos atau fakta, ibu hamil tidak boleh pakai sunscreen? Mitos. Karena sebenarnya justru pada waktu kehamilan itu chance atau peluang hiperpigmentasi karena melasma atau mass of pregnancy itu lebih meningkat. Jadi lebih dianjurkan untuk menggunakan sunscreen. Cuman emang pemilihannya ini masih pro dan kontra ya. Kalau aku pribadi itu lebih milih untuk menggunakan physical sunscreen karena lebih banyak expert yang bilang lebih safe. Kalau yang chemical sunscreen ini ada yang bilang safe, ada yang bilang lebih baik dihindari gitu ya. Jadi kalau yang sedang hamil atau bunda-bunda di luar sana itu mau cari yang the safest way, emang yang physical sunscreen. Cuman belum ada juga buktinya bahwa chemical sunscreen ini memberi dampak yang buruk buat bayi atau janin gitu.
Oke, jadi itu tadi sedikit seputar mitos dan fakta untuk ibu hamil edisi skincare ya. Nah, tips aku untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau bumil-bumil di luar sana, mungkin lebih perbanyak ke basic skincare dulu kali ya untuk cari safe-nya. Nah, kalau ibu-ibu mau pakai bahan pencerah atau treatment untuk jerawat, mungkin bisa konsultasi ke dokter supaya lebih yakin apa aja yang boleh dipakai untuk kebaikan ibu dan anak. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton episode pertama dari Sea Life kali ini. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu yang lagi hamil di luaran sana. Dan jangan lupa kalau mau ada ide buat kita next episode bisa komen. Dan jangan lupa subscribe. Kalau mau tahu info seputar kehamilan lainnya bisa juga lihat di sosmed aku. Bye-bye, sampai ketemu lagi.